Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Selimi Mufliha dengan NIM 192231051 kelas gizi 5A akan mempresentasikan hasil praktikum survei konsumsi pangan dengan topik analisis kecukupan gizi menggunakan metode Weighted Food Record atau WFA. Metode WFA ini dapat menilai jumlah atau besar porsi konsumsi secara prospektif dengan cara menimbang makanan secara aktual. Nah, data yang diperoleh akan dihitung kandungan gizinya sehingga dapat diketahui kecukupan gizi dari responden atau sasaran. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, menjelaskan cara penyajian data, dan menginterpretasikan data konsumsi pangan yang dihasilkan berdasarkan metode WFA. Berikut adalah biodata responden individu meliputi nama subjek, jenis kelamin, tanggal lahir, usia, berat badan, tinggi badan, hari tanggal pelaksanaan wawancara yang dilakukan selama 3 hari, yaitu 2 hari weekday dan 1 hari weekend secara tidak berurutan, serta nama pewawancara. Berikut adalah hasil data WFA dan perhitungan asupan gizinya. Nah, setelah didapatkan total asupan gizi dari 3 hari tersebut, maka dihitung rata-ratanya sehingga dapatkan rata-rata asupan gizi harian responden. Nah, untuk menilai kecukupan asupan responden, maka dilakukan perhitungan kebutuhan energi harian responden dengan cara menghitung BMR ditambah dengan SDA dan dikali dengan faktor aktivitas fisik, dan didapatkan hasilnya bahwa kebutuhan energi responden per hari yaitu 2463 kilokalori. Analisis kecukupan energi responden menggunakan klasifikasi dari UNPG menunjukkan bahwa asupan responden menggunakan metode WFA ini tergolong kategori defisit berat, sedangkan asupan gizi makronya cukup untuk protein saja, sedangkan lemak dan karbohidratnya masih belum memenuhi kebutuhan. Dan sedangkan untuk zat gizi mikronya semuanya tergolong kurang kecuali zat gizi mikro, zat besi, dan seng yang tergolong dalam kategori cukup. Setelah itu dilakukan validitas data menggunakan Goldberg Cutoff untuk memastikan keakuratan data atau hasil survei, dan didapatkan hasilnya itu adalah normal atau tidak ada reporting atau overreporting. Selain analisis individu, juga dilakukan analisis kelompok, dan berikut ini adalah rata-rata asupan gizi harian dalam satu kelompok. Setelah itu dilakukan analisis kecukupan gizi kelompok dengan membandingkannya dengan AKG 2019. Nah, dapatkan hasilnya bahwasanya untuk energi itu defisit berat, sedangkan untuk zat gizi makronya itu cukup untuk zat gizi lemak saja, sedangkan protein dan karbohidrat itu belum memenuhi AKG. Sedangkan untuk zat gizi mikronya itu seluruhnya kurang, kecuali untuk zat gizi, seng, dan vitamin A itu tergolong kategori lebih atau melebihi batas yang dianjurkan. Selain itu juga dilakukan perbandingan kecukupan gizi individu di antara kelompok dengan menggunakan rata-rata asupan kelompok plus minus standar deviasi. Nah, dapatkan hasilnya bahwa rata-rata asupan individu itu semuanya itu masih di dalam rentang, kecuali untuk zat gizi kalsium itu sudah di atas rentang, atau artinya adalah asupan gizi kalsium dari individu ini berada jauh di atas rata-rata kelompok. Untuk kelebihan dari metode WFA ini adalah dapat mengetahui kecukupan gizi responden, memiliki informasi yang cukup rinci, dan akurasi datanya itu tinggi karena tidak adanya bias ingatan, dan makanan itu langsung ditimbang secara aktual. Sedangkan kekurangannya ini sangat membebani responden sehingga terdapat kemungkinan responden ini mengubah kebiasaan makan untuk mempermudah penimbangan. Selain itu juga agar catatan atau hasil surveinya ini terlihat bagus atau ideal. Selain itu, metode WFA ini juga tidak dapat diterapkan ke semua kalangan, melainkan hanya kalangan yang bersedia atau mampu saja melakukan baca tulis dan tidak berpendidikan rendah. Untuk kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah untuk survei individu ini hasilnya itu cenderung kurang, kecuali zat gizi protein, zat besi, dan seng itu sudah termasuk kategori cukup. Sedangkan untuk zat gizi kelompok ini hasilnya itu mirip, tetapi ada perbedaan di mana asupan lemak itu cukup dan seng dan vitamin A ini berlebih, sedangkan asupan protein dan zat besi itu tergolong kurang. Nah, setelah divalidasi menggunakan Goldberg Cutoff, asupan energi individu ini hasil datanya itu tergolong normal atau tidak ada reporting ataupun overreporting. Nah, untuk rata-rata asupan gizi harian individu ini sebagian besar berada di dalam rentang standar deviasi asupan zat gizi harian kelompok, kecuali untuk asupan kalsium itu berada di atas rentang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.